Nih. Oke, hari ini kita akan tetap melanjutkan tentang pendapatan nasional. Oke, saya coba share screen. Oke, udah muncul nih. Oke, nah kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah, ini yang pertemuan terakhir yang saya coba jelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam pendapatan nasional. Oke, ini di sini ada yang disebut produk domestik bruto atau PDB, ada juga produk nasional bruto atau PNB, ada juga net national product atau NNP, national income, personal income, dan disposable income. Nah, ini kalau kita lihat dari jumlah barang yang diproduksi atau dihasilkan oleh suatu negara, nah ini bisa diketahui dari 6 komponen ini. Hari ini kita coba lanjutkan, gimana sih cara sebuah negara ini mendapatkan pendapatan nasional ini, kan apa aja sih yang harus dihitung, dari mana aja dapatnya, selain kemarin kan kita udah tahu dari pajak, dari non pajak, dari hibah, dan sebagainya. Oke ya, suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Bisa didengar dengan jelas ya? Jelas, Pak. Nah, oke. Kita langsung saja di slide berikut ini. Oke. Nah, ini kemarin saya sudah coba jelaskan sedikit tentang ini kan. PNB ini dapat dari mana? Nah, dari pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, ini tetap dihitung. Nah, ini ada hitungannya nih. Nanti kalau saya coba jelaskan hari ini, kalau selesai, nanti kita coba hitung. Tapi kalau nggak selesai, ya berarti di pertemuan berikutnya kita coba hitung. Tapi saya coba jelasin dulu sedikit demi sedikit. Nah, jadi yang pertama, komponen pertama pendapatan nasional itu kan ada yang namanya produk domestik bruto atau PDB. Nah, atau juga disebut gross domestic product atau GDP. Jadi sama aja nih, ini kan bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesia, sebetulnya sama aja nih. Nah, karena ini dihitung jumlah barang dan jasanya, nah dari mana aja nih dapatnya? Jadi untuk menghitung PDB atau produk domestik bruto dalam suatu negara, itu karena tiap negara itu memiliki sektor-sektor perekonomian yang berbeda. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ada 9 sektor yang itu dihitung sebagai pendapatan negara atau pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Nah, kalau kalian perhatikan, atau misalkan kalian lihat sekitar, bukan lihat sekitar ya, lihat kondisi negara kita secara geografis, gitu kan, di pelajaran geografi kan udah ketahuan tuh Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke seperti apa kondisinya. Nah, Indonesia ini kaya akan kekayaan alam dan sebagainya. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh negara untuk menjadi sebuah pendapatan. Makanya Indonesia ini yang pertama dihitung itu masih dari sektor pertanian. Kenapa? Indonesia ini lahannya luas dari pertaniannya. Entah itu udah mau bertani beras, 9 bahan pokok bisa di Indonesia. Nah, itu dilakukan di sektor pertanian. Selain itu peternakan. Iya, peternakan juga ada tuh. Kehutanan, Indonesia daerahnya masih banyak hutan-hutan tuh. Hutan-hutan lindung pemerintah yang bisa dimanfaatkan. Terus dari sektor perikanan, iya, Indonesia luas, lautnya luas banget.
Jadi itu juga termasuk. Nah, makanya kenapa kan kalau misalkan ada kapal-kapal asing yang terakhir tuh kalau kalian ada berita kapal asing dari Vietnam tuh, yang akhirnya ditabrak sama kapal laut Indonesia, ya gitu, dia mencuri ikan di Indonesia, nggak boleh itu, ya. Nah, itu menjadi, sektor pertama yang dihitung dan itu yang menjadi, sektor terbesar lah ya kalau nggak salah. Mungkin yang terbesar lah di antara sektor yang lain dari pendapatan nasional Indonesia. Nah, sektor kedua itu pertambangan dan, penggalian. Sama, Indonesia ini kaya akan, tambang, batu negara, batu bara, minyak bumi, timah, dan sebagainya. Ya, nah ini juga jadi salah satu pendapatan nasional Indonesia. Iya, Indonesia ini kaya banget, selain dari tadi peternakan, pertanian, perikanan, perhutanan, ternyata bahan tambangnya aja itu banyak. Kamu bayangin aja tiap hari, kalau yang suka ngelewat kereta api, rel kereta api nih di sini nih, di Bandar Lampung, itu sehari bisa berapa puluh bolak-balik tuh, ngangkut yang namanya batu bara. Saya pernah iseng nunggu sekitar 5 menit kan tuh kalau misalkan ada kereta lewat tuh sekitar 5 menit tuh. Sekitar 5 menit saya pernah hitung tuh, ada berapa gerbong sih isinya itu. Itu saya hitung rata-rata lah ya, itu sekitar 50 gerbong. Ngangkut isinya penuh batu bara. Kalau misalkan satu gerbong itu misalkan anggap aja itu 100 kilo batu bara, kali 50, berarti sudah 5.000 kilo itu, sekali jalan. Kalau sehari ada 10 kali jalan, berarti dia ngangkut 50.000 kilo batu bara tiap hari, kali 365 hari. Itu udah berpuluh-puluh tahun, kok nggak habis-habis itu. Nah, itu berarti kaya banget Indonesia, ya. Nah, selain itu emas, kita tahu tuh Freeport di, Indonesia bagian timur sana, nggak habis-habis tuh sampai sekarang, udah 40 tahun lebih dikeruk, nggak habis-habis itu. Itu baru satu gunung, belum gunung yang lain, yang sama seperti itu. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh, Indonesia sebagai pendapatan nasional. Lalu sektor industri pengolahan. Nah, sama pengolahan ini bisa dari yang tadi, misalkan dari, air laut diolah jadi garam. Nah, itu bisa tuh, sama bisa dimanfaatkan juga tuh. Itu juga dihitung jadi pendapatan nasional. Sektor listrik, gas, dan air bersih. Nah, sama, itu juga jadi pendapatan. Kalau listrik di Indonesia ini dikuasai oleh PLN, perusahaan listrik negara. Nggak boleh ada perusahaan swasta yang menguasai, karena ini dari, eee, sumber daya alam Indonesia ya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, itu PLN. Gas, LPG, Pertamina, itu juga badan usaha milik negara. Terus air bersih, PDAM, tapi sekarang kan udah jarang nih pakai air ledeng. Nah, tapi sama tuh, itu juga jadi salah satu pendapatan nasional. Kita kan bayar tuh tiap bulan tuh, bayar listrik, beli gas, bayar air. Nah, itu jadi pendapatan nasional. Lalu berikutnya sektor bangunan, sama tuh, sektor bangunan tuh membuat bangunan, bikin gedung dan sebagainya. Itu juga bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan. Nah, itu juga satu menjadi eh, pendapatan nasional. Lalu sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Nah, ini juga sama nih masuk. Karena Indonesia ini negara kepulauan, makanya banyak pelabuhan kan. Malah eh, jadi salah satu tempat singgah, misalkan di negara lain sebelum ke negara tujuan, mereka akan singgah dulu ke Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu pendapatan nasional juga. Mereka harus bayar pajak, harus masuk, biaya masuk dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dimanfaatkan dari sektor perdagangan. Lalu dari hotel, iya, karena tadi Indonesia ini kaya tidak cuma dari segi sumber daya alam, tapi ternyata segi pariwisatanya. Pariwisatanya pun itu beragam. Nggak cuma di Bali, di hampir seluruh wilayah Indonesia, itu pasti ada sektor pariwisatanya. Nah, itu menjadi salah satu keunggulan sehingga kalau misalkan ada turis lokal atau turis asing datang, nah itu jadi satu pendapatan tuh untuk daerah, untuk negara.
Di situ akan mereka kan bangun investasi, kan namanya orang liburan pasti butuh hotel tuh, penginapan, nah kayak gitu. Itu juga jadi satu pendapatan. Restoran sama, di Indonesia juga sama, orang kan nggak mungkin liburan cuma datang, tapi kan mereka akan perlu makan, bahkan Indonesia ini kan kaya akan keberagaman, eee, makanan Nusantara. Semua daerah ini punya masakan khasnya masing-masing. Nah, makanya, ini dimanfaatkan untuk menarik pengunjung datang, untuk nggak cuman untuk, kebutuhan masyarakat sekitar, tapi untuk, turis lokal dan internasional juga untuk bisa datang. Nah, ini jadi pendapatan kita juga. Lalu sektor pengangkutan dan komunikasi, transportasi umum. Nah, ini juga sama jadi pendapatan tuh. Kalau di Indonesia ini ada Damri tuh. Damri itu kan punya pemerintah tuh, BUMN. Terus, PT Kereta Api Indonesia. Nah, itu dimanfaatkan untuk masyarakat dan, keuntungannya menjadi sebuah pendapatan negara. Komunikasi, iya terutama sekarang, mau nggak mau kita, eee, apa ya, dunia sekarang kan perlu teknologi dan komunikasi. Nah, itu diperlukan. Makanya kalau dari BUMN sendiri, itu ada Telkomsel, nah itu sama tuh, ada Indosat, itu punya, badan usaha milik negara, Telkomsel. Jadi, itu juga menjadi satu pendapatan nasional, karena yang pakainya itu yang baik. Jadi negaranya mengkonsumsi, masyarakatnya konsumsi produk sendiri, uangnya itu digunakan untuk pembiayaan negara itu sendiri. Nah, makanya itu. Makanya kenapa ada istilah itu, kenapa kita harus, cinta atau suka dengan produk dalam negeri, buatan dalam negeri, karena seperti itu. Kalau kita beli produk made in negara lain, itu pendapatannya bukan untuk negara kita, tapi untuk negara lain. Nah, jadi makanya mulai sekarang kal harusnya kita di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini, seperti yang Pak Presiden katakan, ya kita harus, memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam negeri, gitu. Karena ya gitu, kalau misalkan kita, eee beli produk dari luar negeri, yang dapat untung siapa? Negara lain, bukan kita. Kita malah, contoh nih, waktu terjadi awal-awal corona ini, Indonesia mengalami, eee, kelangkaan masker, masker medis lah, masker, harian dan sebagainya itu nggak ada, sampai akhirnya pemerintah produksi sendiri. Melalui ya itu, ada kan BUMN deh, Kimia Farma, PT apalagi yang BUMN, dia produksi sendiri, produksi lokal. Indonesia ternyata bisa. Kenapa harus impor dari Cina, dari mana, nggak usah, Indonesia tuh udah bisa, udah mampu. Nah, sekarang ternyata, kita didorong untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, untuk membantu negara kita ini bertahan dalam perekonomian, ya. Lalu berikutnya dari sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan, sektor jasa-jasa lainnya. Jadi banyak banget lah, karena Indonesia ini luas dari Sabang sampai Merauke, pendapatannya tuh memang banyak yang harus dihitung. Tapi kan, eee, pasti mungkin saja ada kekeliruan dalam menghitung, bisa aja double, bisa 2 kali, bisa mungkin juga salah hitung, bisa juga sih sebenarnya kan kita nggak pernah tahu. Tapi setidaknya, kalau kita lihat secara data itu pasti, harus dihitung, mau tidak mau. Bisa dilihat datanya di BPS. Nah, itu tentang si produk domestik bruto dan atau gross domestic product atau GDP. PNB atau GDP itu sama. Jadi ini ya, kalau di sini kan ada penjelasannya nih. Nah, GNP atau PNB itu dari GDP itu ditambah pendapatan warga yang kemarin dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Nah, jadi kita lihat nanti. Nanti berbentuk data semua ini ya. Jadi sebenarnya ini nanti hitungannya udah berbentuk angka. Ya, ini cuma penjelasannya saja. Lalu yang berikutnya adalah PNB, Produk Nasional Bruto, atau yang disebut juga Gross National Product atau GNP. Nah, ini pendapatan-pendapatan warga negara dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, ini juga yang kemarin saya sebutkan. Nah, tapi
ada beberapa juga yang tidak dihitung di sini. Kalau tadi kan kita tahu nih pendapatan di mana aja nih, dalam negerinya ini apa aja, sama pendapatan warga negara ditambah di luar negeri kan. Nah, kalau misalkan di PDB, INB ini, nah hanya mengukur jumlah produksi pada suatu tahun tertentu. Nah, ada 4 transaksi yang tidak dihitung, yang tidak termasuk ke pendapatan. Yang pertama itu transaksi untuk barang-barang bekas. Nah, jadi kalau misalkan kita beli barang atau misalkan kita beli barang second hand itu tidak termasuk pendapatan negara. Dapat sih, tapi dihitungnya biasanya contoh nih mobil, kita beli mobil bekas atau misalkan motor bekas. Nah, itu kan sebenarnya ada nilainya, tetap ada nilainya. Tapi negara dapatnya itu hanya dari pajaknya saja, ya. Tapi kalau kita beli barang baru, misalkan kita beli baru, produksi baru, barang baru atau barang atau jasa baru, itu langsung dapat biasanya. Makanya kalau untuk barang bekas tidak dihitung, ya karena sudah dihitung sebetulnya di pendapatan ini nih sebelum ini, pendapatan keseluruhan warga negara ini nih di dalam negeri. Lalu keduanya adalah keuntungan modal atau kerugian modal. Nah ini juga nggak dihitung nih. Kalau misalkan kita bicara pasar modal yang tiap hari bisa fluktuatif, artinya harganya bisa naik, harganya bisa turun. Nah itu sebetulnya nggak dihitung. Si selisihnya itu tidak dihitung. Karena kan biasanya nanti akan dihitung per akhir periode, entah itu akhir bulan atau per 3 bulan, per 6 bulan atau per tahun. Jadi itu sudah dihitungnya sekaligus nanti. Lalu kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak sah, contohnya ilegal black market, jual barang ilegal. Nah itu juga nggak termasuk tuh penyelundupan barang, misalkan ada selundupan iPhone X dari mana gitu, black market. Nah itu tidak dihitung sebagai pendapatan. Nggak bisa itu, karena itu barangnya ilegal. Terus yang berikutnya yang tidak dihitung lagi adalah kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga kan kegiatannya ya dia menghasilkan jasa untuk dirinya sendiri. Misalkan ibu rumah tangga atau orang tua kalian, kan mama kalian masak di rumah. Ya itu mah ya nggak dihitung kegiatan sebagai pendapatan nasional lah. Orang masak buat kalian gitu kan. Nah, itu ya, jadi tidak dihitung. Terus lagi pula dia juga misalkan memproduksi jasa atau barang untuk kalian konsumsi sehari-hari, ya itu juga nggak diperjualbelikan. Nggak mungkin juga kan misalkan orang tua kalian di rumah nyiapin makan, terus kasih makan kalian, tapi kalian harus bayar. Ya satu porsinya sekali makan siang 15.000, gitu. Enggak kan? Ya itu karena tidak dihitung. Nah itu eh, komponen produk domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto. Apa saja yang termasuk pendapatan dan apa saja yang tidak dihitung sebagai pendapatan. Nah berikutnya ada si NNP ini nih. Ada NNP nih. Kalau secara hitungan nanti GNP dikurangi penyusutan barang dan jasa. Nah, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam periode tertentu biasanya 1 tahun setelah dikurangi penyusutan barang modal. Nah, ini nanti kalau kalian belajar di akuntansi, di semester 2 nih, ketemu akuntansi nih, ada yang namanya itu penyusutan barang. Nah, penyusutan barang ini biasanya kayak mesin-mesin, kendaraan, terus apa lagi ya, peralatan. Nah, itu menyusut, artinya barangnya itu nilainya akan berkurang. Nah, itu dikurangi tuh. Jadi nanti dihitung, ada penyusutannya. Jadi secara tidak langsung kalau nanti secara hitungan, bagaimana cara ngitung NNP ya gitu, GNP-nya dikurangi penyusutan barangnya selama setahun berapa. Lalu ada pendapatan nasional neto atau yang disebut juga dengan national income. Nih, ada juga NI nih. Hitungannya nanti NNP dikurangi pajak tak langsung. Nah, ini berhubungan dengan pajak ya, indirect tax, pajak tak langsung. Nah, juga sama ini. Tapi nanti biasanya akan berbentuk angka. Artinya kan ini sudah dihitung dalam 1 tahun. Jadi nanti biasanya kita cuma tahu datanya itu udah berbentuk angka fix. Kita nggak akan nyari per bulan dulu,
per minggu dulu, enggak, tapi udah dapat nanti datanya per tahun. Lalu ada pendapatan perorangan atau personal income, PI. Nah, pendapatan nasional ini dari national income ini dikurangi tuh, ada ditambah dulu transfer payment, dikurangi jaminan sosial, asuransi, ditambah laba, ditambah pajak perorangan, dan sebagainya. Ini sebagai hitung-hitungannya. Jadi nanti cara hitungnya seperti ini nih. Lalu yang terakhir itu dia ada disposable income, DI, atau pendapatan disposable. Jadi dibelanjakan, artinya pendapatan yang diterima masyarakat yang siap dibelanjakan penerimanya. Jadi itu dihitungnya nanti seperti ini. Tapi biasanya ini akan hitung dari pertama sini diturunkan ke sini, diturunkan ke sini, turunkan ke sini sampai ke bawah sini. Baru yang terakhir ngitung savingnya. Jadi saving ini artinya dia berapa banyak yang dapat disisihkan atau disimpan oleh si seseorang tadi atau perusahaan tersebut setelah disposable income dikurangi konsumsi. Nah, ini akan kemudian savingnya berapa, ya. Next. Nah, ini nih contohnya. Berbentuknya kayak gini nanti hitungannya. Jadi dari pertama nanti akan ada data GDP-nya berapa nih, berapa rupiah. Nah, dari pendapatan neto terhadap luar negeri dan faktor atas faktor produksi berapa nih. Nah, di sini dia ada hitungannya nih. Ini ditambahkan dulu, lalu nanti setelah itu bagaimana cara hitung GNP-nya sama nih. Dari situ dikurangi penyusutan berapa, dikurangi setelah itu hitung lagi NNP-nya berapa, dikurangi pajak tak langsungnya berapa. Temulah NNI. NNI ini nih terus dikurangi apa lagi nih? Ini iuran bertahan, iuran jaminan sosial, sama asuransi nih. Ini dijumlahkan dulu baru dikurangi. Lalu ada transfer payment ditambah transfer payment, itu jadi pendapatan personal income. Personal income dikurangi pajak tak langsung jadi disposable income. Nah ini, nah, tapi nanti sudah berbentuk angka yang saya kasih. Ini metodenya saja. Nanti saya kasih kertas kerja itu udah ada contohnya juga. Tapi seperti ini, jadi dari tadi formulasi tadi, rumus tadi dihitungnya seperti ini. Contohnya kalau udah berbentuk angka kayak begini nih. Nah, dari pertama mulai produk yang dihasilkan, masyarakat asing di dalam negeri berapa nih, berapa miliar, ini kan dalam miliar rupiah nih. Cuman di lebih mudah nanti dipotong aja nolnya nih. Lalu produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri berapa. Nah, ini ada nih hitungannya nih. Ini contohnya kayak begini. Nanti kita jadi tahu nih berapa personal income-nya, berapa pengeluaran konsumsinya jadi berapa nih. Nah, kayak begini contohnya. Coba kita lihat di Google Classroom ya. Nanti coba saya share lagi. New share. New share di mana ya? Nih. Oke. Nah, ini saya kasih contoh kertas kerjanya ya. Udah muncul belum? Belum. Nah, ini nih. Oke, nih. Di sini coba perbesar dulu ya. Biar kelihatan besar. Oke. Masih bisa kayaknya. Oke. Sekitar 10 menit lagi ya. Pas seperti ini. Nih. Di sini nanti saya kasih kertas kerja di Google Classroom. Nah, ada topiknya ini instruksinya. Nah, ini cara hitungnya nih. Ada contoh soalnya di sini nih. Saya kasih data di sini data keuangan milik suatu negara sebagai berikut dalam miliar rupiah. Nah, biar gampang, jadi saya potong aja nol ya. Jadi ini ya, angkanya lebih mudah nih. GDP-nya
ini, terus ada pendapatan, masyarakat luar negeri, pendapatan dalam negerinya berapa, ya dalam negeri, terus penyusutan barang pengganti modalnya berapa yang tadi ya, pajak tak langsungnya ada juga berapa ini angkanya, subsidi, laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, lalu transfer payment, pajak langsung, next lagi. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dilakukan perhitungan pendapatan nasional seperti berikut ini. Nah, di sini saya kasih contoh nih. Jadi ini saya udah kasih kolomnya untuk mempermudah. Jadi untuk menghitungnya kayak tadi nih, GDP-nya dulu berapa. Nah, GDP ini untuk mendapatkan GNP, nah, Gross National Product, ini kan, Gross National Product ini dapat dari mana? Dari GDP, nah, ditambah pendapatan masyarakat di luar negeri, dikurangi pendapatan masyarakat di dalam negeri, masyarakat asing di dalam negeri. Nah, dikurangi dulu. Ini 6,5 kurangi 2,5 kan jadi 400. Nah, barulah 23 tambah 400. Nah, inilah jadi GDP-nya nih. Nah, nanti kalian tinggal ikuti aja step by step ini ya. Try and error. Coba dulu aja, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu untuk mendapatkan NNP yang tadi nih, Net National Product, ini GDP dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Sebesarnya ada kan? 360 nih dikurangi nih. Nah, boleh nih. Lalu untuk dapat NNI, Net National Income, berarti ini NNP dikurangi pajak tidak langsung berapa, dikurangi subsidi. Nah, jadi ini NNP. Temukan angkanya. Lalu turun lagi ke bawah untuk mendapatkan personal income yang saya bold ini. Nah, berarti NNI dikurangi ini. Laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, berapa dikurangi. Ditambah transfer payment. Ini nih ada transfer payment-nya ditambah. Kalau ada transfer payment berarti ditambah. Ketemulah dia personal income. Nah, untuk mendapat disposable income, nah, berarti personal income ini dikurangi pajak langsung. Gini, jadi disposable income negara tersebut sebesar 20.110 miliar. Nah, ini jadi caranya dari data yang ada, nih dari data ini, kalau misalkan ternyata di sini ada pajak langsung nih, kan tidak termasuk instrumen yang harus dihitung, ya berarti nggak usah dihitung, skip aja ini, skip, nggak usah. Tapi yang ada di data ini dihitung. Nah, jadi kalian ada waktu, coba dulu ikuti seperti contoh soalnya ini, bagaimana cara menghitung sampai ke tadi si disposable income-nya. Di sini saya kasih soal, nah ini nih, ada soal latihan. Nah, ini datanya nih, pendapatan masyarakat luar negeri di dalam negeri, pendapatan masyarakat luar negeri di dalam negeri. Berarti ingat nih, berarti ini ditambah apa dikurang nih? Karena kan ini masyarakat asing nih, bukan masyarakat dalam negeri, tapi dia orang asing yang bekerja di dalam negeri. Berarti ditambah apa dikurang nih dari GDP ini. Nah, ini ya. Lalu ada ini sama pajak tak langsung, laba ditahan, pajak perseroan, jaminan sosial, transfer payment, sama pajak langsung. Nah, berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya disposable income. Nah, sama kayak tadi caranya. Kalian tinggal ikuti step yang di atas ini. Ya, nih. Masyarakat luar negeri ada dalam negeri ini nih, dikurangi nih, bukan ditambah, dikurangi, ya. Nah, jadi ikuti seperti ini. Kalian nyari dari GDP
GNP, terus ke Net National Product, NNP, NNI, sampai ke personal income, ada sampai disposable income. Tapi kalau misalkan ternyata ada instrumen yang tidak ada, berarti skip aja, berarti 0, kalau nggak usah. Tapi kalau yang ada di data, kalian dihitung. Nah, coba hitung di sini aja nih, ikuti kayak seperti yang di atas ini, step by step ikuti. Ini kurangi ini dulu, dapat GDP, GDP dikurangi ini dapat NNP, NNP dikurangi pajak tidak langsung, dikurangi subsidi, jadi NNI, nah Net National Income, dikurangi laba ditahan, asuransi, jaminan sosial, perseroan, ditambah transfer payment, ini jadi personal income. Personal income dikurangi pajak tidak langsung, jadi disposable income. Ini. Jelas ya? Ada yang ditanyain dulu? Nggak ada, Pak. Ya, coba dulu aja. Ikuti step by step-nya. Masih ada waktu sekitar berapa nih? 20 menit ya. Sekitar 15-20 menit. Ikuti, coba hitung. Salah nggak apa-apa, namanya juga kalian coba. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Kita coba bahas. Oke? Tapi ikuti step by step-nya sesuai latihan soal yang saya kasih contoh di atas ini. Tapi Dari nanti mulai Bapak kasihkan GDP. contohnya. Ini kertas kerjanya saya share Oh iya Pak. setelah Iya ini Pak, makasih. di Google Classroom. Ya, jadi kalian tinggal ikuti aja nih. Sama kayak gini. Oke? Jadi Oke, kalian Pak. coba dulu hitung, coba dulu aja, salah nggak apa-apa. Atau misalkan ya udah isi-isi dulu aja, yang penting kalian coba, nanti di pertemuan selanjutnya saya coba bahas. Ya, oke? Oke, Pak. Oke ya, nanti saya share di Google Classroom. Jadi pertemuan hari ini cukup sampai di sini, masih ada waktu sekitar 15 menit. Kalian coba kerjakan soal ini ya, berdasarkan contoh soal yang saya kasih ini. Oke ya? Oke, Pak. Kita ketemu lagi hari Kamis berarti ya. Kita ketemu lagi hari Kamis, kita coba bahas. Tapi kalian coba dulu, hitung sendiri, salah nggak apa-apa, yang penting kalian coba. Oke? Oke, Pak. Oke ya? Berarti setelah ini saya share di Google Classroom. Oke, see you next meeting and have a nice day.